Selamat pagi. Saat ini tata ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia HPKDI atau HPI Warta Jemaat, Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan tamu jemaat. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita, bagi saudara-saudara dan simpatisan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Kami menyambut dengan sukacita bagi yang berkeinginan menjadi warga GPIB Jemaat Hosiana Berau atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Warta pertama, pemberitahuan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan kepada saudara Yanuar Jackson Simatupang SH, anak dari Bapak Hisar Simatupang dan Ibu Nurma Simanjuntak, dengan saudari Losiana Ronauli Hutahuruk, anak dari Bapak Leo Hutahuruk dan Ibu Susi Nilawati Simanjuntak, pada hari tanggal Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 10 WITA, tempat gereja HKBP Cijantung, Jakarta Timur. Yang kedua, pemilihan pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Yapendik GPIB di Jemaat Hosiana Berau. Akan dilaksanakan pemilihan pengurus Yapendik GPIB di Jemaat Hosiana Berau sesuai usulan yang disampaikan dari Koordinator Sektor Pelayanan dalam sidang Majelis Jemaat tanggal 15 Oktober 2020. Diharapkan partisipasi seluruh presbiter. Nama-nama masing-masing calon dari setiap sektor dapat dibaca dalam warta jemaat. Yang ketiga, perjamuan kudus sektor Lamin akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Yang keempat, perjamuan kudus bagi lanjut usia. Diberitahukan kepada warga jemaat akan dilaksanakan perjamuan kudus bagi kaum lanjut usia sesuai dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, untuk sektor pelayanan 1 pada hari tanggal Minggu 11 Oktober 2020 pukul 11.30 WITA atau selesai ibadah. Yang kedua, untuk sektor pelayanan pelayanan 2, 3, 4 dan pada hari tanggal Senin 12 Oktober 2020 pukul 8 WITA sampai selesai. Dimohon para koordinator sektor pelayanan untuk mengatur tempat pelaksana bagi warga jemaat yang akan dilayani perjamuan kudus tersebut. Yang kelima, penerimaan tenaga koster. Majelis jemaat membutuhkan 1 orang tenaga personil sebagai koster dengan syarat sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal lulusan LSTA, umur minimal 20 tahun, maksimal 45 tahun. Bagi warga jemaat, tamu jemaat simpatisan yang berminat sebagai tenaga koster tersebut silahkan menyampaikan surat lamaran ke kantor majelis jemaat. Yang keenam, sidang majelis jemaat mengundang seluruh presbiter untuk pelaksanaan sidang majelis jemaat SMJ yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Tempat gedung gereja GPIB Jemaat Hosiana Berau, Jalan Mangga 1 nomor 6 Tanjung Redap Berau. Waktu pukul 18 WITA sampai selesai. Agenda evaluasi program kerja anggaran triwulan 1 sampai Juni, triwulan 2 Juli sampai September. Catatan khusus presbiter dari masing-masing pos pelayanan dan kesaksian. Diharapkan kehadiran pendeta jemaat dan
1 orang penatua atau diaken. Atas kehadirannya dan partisipasi diucapkan terima kasih. Yang ketujuh, perpisahan Vikaris Diajeng Sesia Pinkan Talini. Sehubungan akan berakhirnya masa tugas Vikaris Diajeng Sesia Pinkan Talini di GPIB Jemaat Hosiana Berau akan dilaksanakan perpisahan. Jadwal perpisahan dapat dilihat dalam warta jemaat. Yang kedelapan, undangan pertemuan. Mengundang Bapak Ibu Saudari Panitia Pembangunan untuk hadir dalam pertemuan bersama PHMJ pada hari Senin 12 Oktober 2020 pukul 19 WITA bertempat di gereja. Sangat diharapkan kehadirannya. Ucapan terima kasih jemaat GPIB Hosiana Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Jensen William Iwapasa, operator Saudari Vero, pemandu lagu kelompok Marta, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini, yang telah berpartisipasi dalam memberi persembahan syukur dan lainnya sebagai kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Demikian warta jemaat. Jemaat, marilah kita menundukkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian KK 12 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita melalui karya Yesus Kristus
Anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Dengarlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian sabda Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Sebagaimana Yohanes 3:16 menyatakan, karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup Dengarkanlah petunjuk hidup baru, seperti yang tertulis dalam Yesaya 48, ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sejalan kita akan melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Mari kita berdoa. Bimbing dan serta kami Tuhan dalam firman-Mu, agar kami selalu membuka hati dan pikiran kami di dalam terang Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, berkatilah kami, agar firman-Mu menuntun kami sebagaimana menyambut dalam perjamuan Tuhan. Dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan kita membuka sebagaimana perenungan firman Tuhan terambil dari bacaan hari ini yang didasarkan pada kitab Hosea pasal 6 ayat 1 hingga yang ketiga. Kita akan membacanya secara gilir ganti ayat demi ayat. Demikian firman Tuhan menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga
dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita menggunakan tata ibadah dari Gereja Kristen Oikumene sejalan dengan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Maka kita diberikan warna akan rumpun tata ibadah dari Gereja Kristen Oikumene. Artinya setiap tahun kita akan berjumpa dengan berbagai tata ibadah dari denominasi gereja. Nah, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, tentu kita berkata, kok begini? Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah warnanya. Yang tidak lagi mengatakan bahwa GPIB harusnya itu seperti ini. Tidaklah sedemikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka ketika kita melihat dalam satu bagian keesaan, sebagaimana lagu-lagu yang kita nyanyikan, itu adalah kidung keesaan, Bapak, Ibu, dan Saudara, KK. Kidung keesaan ini sudah dibawa dalam ranah gereja-gereja PGI, bahwa berlaku bagi setiap gereja yang masuk dalam PGI, Persekutuan Gereja di Indonesia, sehingga kidung keesaan ini digelontorkan bagi semua gereja. Tidak menghilangkan kidung jemaat dan gita bakti kita, tapi diberikan warna yang satu dari semua gereja yang adalah kidung keesaan. Itulah yang kita nyanyikan. Nah, saudara, kembali berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan adalah menjadi perikop bagi kita bersama. Ketika pernyataan ini wrong way, go back, maka tidak lain adalah ketika kita salah jalan, maka harus ada hal yang harus setiap orang lakukan adalah kembali. Ketika salah jalan, dia harus kembali. Dia tidak akan bisa berjalan terus maju ketika sesuatu itu ternyata tidak benar. Akan berdampak yang tidak baik, maka bahasanya sederhananya adalah tersesat. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pernyataan ini memberikan bagi kita dalam kehidupan beriman sejauh mana kegagalan kita, ketidaksetiaan manusia, harusnya ketika ia menyadari ia harus berbalik kembali dalam pengertian ia tidak lagi dalam ranah yang sama. Saudara, ketika kita bicara tentang penyesalan atau pertobatan, penyesalan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita hanya berkata bahwa hal itu tidak menuntun sampai pada sebuah perubahan, hanya berkata saya menyesal. Tapi ketika bicara sebuah pertobatan, maka ia akan mengalami sebuah perubahan. Maka mau menempatkan kita bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kitab Hosea ini, kita akan melihat bagaimana peran mereka. Kita tahu istrinya Hosea, Bapak, Ibu, Saudara, adalah Gomer. Gomer dicap sebagai perempuan yang tidak baik. Tapi dalam rencana Allah, Hosea harus kawin dengan Gomer.
Gomer, Bapak Ibu dan Saudara, dia punya track recordnya tidak baik. Bahkan lebih lagi mengenal Allah sangat jauh. Ia lebih kepada kepentingan hidupnya sendiri. Kalau kita melihat bagaimana dalam peran dia sebagai perempuan yang tidak baik atau pelacur. Tapi Allah memperkenankan Hosea bahwa engkau akan berjumpa dengan Gomer, bahwa engkau akan kawin dengannya. Bapak Ibu dan Saudara, sesuatu yang tidak masuk akal. Seorang nabi yang dalam kacamata kita, seorang yang dipercayakan harus masuk dalam ranah yang sedemikian bahwa dia harus kawin. Menikahi akan Gomer. Bapak Ibu dan Saudara, ternyata Hosea tidak berontak. Hosea tidak bersungut-sungut, bahkan dia tidak berkata bahwa Allah itu tidak adil. Bagaimana mungkin aku harus ada bersama dengannya, sedangkan figurnya saja sudah tidak baik. Tapi dia, Bapak Ibu Saudara, Hosea taat melakukannya. Maka ini mau menggambarkan dalam relasi manusia dengan Tuhan, secara khusus sebagai umat Israel. Bapak Ibu dan Saudara, ketidaksetiaan umat sebagaimana Gomer, Allah tetap mengasihani, Allah tetap memberikan pengampunan, bahkan agar manusia, umat Allah itu bertobat atau kembali. Sebagaimana kasih setianya Hosea kepada Gomer. Dia tahu kegagalan Gomer. Bahkan sampai dalam perkawinan mereka pun, Gomer masih saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dia masih mencari orang yang adalah laki-laki lain. Namun dia tidak marah, dia tetap menyatakan kasihnya sebagaimana seorang suami mengasihi istrinya. Bapak Ibu dan Saudara, pengorbanan besar bagi Hosea memberikan gambaran dalam relasi manusia dengan Allah. Walaupun manusia sudah tidak setia, walaupun manusia selalu menyembah kepada ilah lain, mereka berpaling kepada Baal, namun Allah tetap menyatakan kesetiaannya. Allah tetap menyatakan segala kasih sayangnya atas kehidupan umatnya. Itulah gambaran sederhananya. Sehingga di bagaimana anugerah, kasih yang penuh dengan anugerah itu yang dinyatakan dalam kisah Hosea ini, Bapak Ibu dan Saudara. Saudara, seruan berbaliklah kepada Tuhan, maka itulah kerinduan Allah. Sebagaimana dalam ayat 1 dan 3 mengatakan di awal, marilah. Bapak Ibu dan Saudara, berbalik kepada Tuhan menjadi sebuah ajakan. Itulah kerinduan Allah agar mereka kembali. Allah rindu dan Allah berusaha mendisiplinkan umatnya dengan cara Allah menghajar mereka, dengan cara Allah mendidik mereka, sehingga mereka tahu bahwa mereka itu salah. Bapak Ibu dan Saudara, dalam bagian bacaan firman Tuhan bagi kita bersama, bagaimana menggambarkan kekuatan tangan Tuhan yang sebagaimana dikatakan kekuatannya menerkam. Allah tetap menyatakan bagaimana mereka harus diberikan didikan Allah, dikala bangsa-bangsa lain harus menindas mereka, dan itu menjadi sebuah pola didik dalam kehidupan agar mereka kembali kepada Allah, dan olehnya Allah akan menyembuhkan mereka. Bapak Ibu dan Saudara, satu sisi Allah menyatakan dengan segala kekuatan tangannya, tapi Allah tidak melepaskan mereka, dan manakala mereka kembali, maka Allah akan menyembuhkan mereka. Allah menghukum bukan karena dia membenci umatnya, tapi dia tidak mau mereka hidup seterusnya dalam dosa. Kalau sudah tahu salah, baliklah. Terkadang manusia lebih dan sering sudah tahu itu salah terus saja. Masih menyatakan dalam syukur kita, Bapak Saudara, kita bisa dibangunkan saja pagi hari ini. Satu sukacita besar yang olehnya juga menyatakan kembali dalam ayat yang kita baca. Pada ayatnya yang kedua mau mengatakan bagaimana singkatnya waktu dikala Allah berkarya. Mau 2 hari atau pada hari yang ketiga
begitu singkatnya dalam perjalanan kehidupan manusia. Dan olehnya ada ajakan yang tidak pernah menghilangkan, sebagaimana dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan saja dikatakan mari kita mengenal, tapi dikatakan sungguh-sungguh mengenal. Dalam mana? Ketika Allah akan menyatakan kekuatannya yang memukul, yang sebagaimana Allah juga yang akan membalut. Saudara, tidak terlepas dalam ingatan kita kisah Ayub. Semuanya engkau boleh ambil, lakukanlah sesukamu. Ketika Allah menyatakan kepada iblis, semuanya engkau boleh lakukan. Mau ambil semuanya silakan. Tapi ada batasannya yang Tuhan beri. Sayangkan nyawanya. Sama Bapak Ibu Saudara. Allah pakai bangsa lain untuk menerkam, menindas, tapi sayangkan nyawanya, karena aku akan menyembuhkan mereka. Engkau boleh memukul mereka, tapi nanti aku yang akan membalut mereka. Masih Tuhan tetap sayang terhadap kehidupan umat Allah. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana Allah yang telah memukul, tetapi Allah juga yang membalut dalam luka-luka kehidupan mereka. Maka kesungguhan inilah yang mau dinyatakan, sebuah ajakannya Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah. Dua kali dinyatakan pada ayat pertama dan yang ketiga, mari kita berbalik kepada Tuhan. Yang ayat ketiga mengatakan, marilah kita mengenal. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka marilah dengan ajakan berusaha untuk selalu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa ada kemauan kita, ada hal yang mau kita masuk dalam ranah mengenal Allah secara serius, ada ajakan yang kuat. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara secara tata bahasa kata marilah, ayat 1 masih mudah sekali mengatakan mari, masih belum mau. Tapi ketika ditegaskan marilah, maka ajakan itu memberikan sebuah kesempatan bagi kita Bapak, Ibu, Saudara. Ajakannya yang begitu kuat sebagaimana bagi bangsa atau umat Allah, yang agar mereka dapat diubahkan dari kehidupan mereka. Maka inilah yang mau mengajak bagi kita bersama, sebagaimana dikatakan begitu kuatnya akan tangan Tuhan, diibaratkan dia akan muncul seperti fajar. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, yang pasti muncul seperti fajar, merupakan jawaban Allah atas segala kebutuhan umatnya. Karena pasti pagi itu datang. Sebagaimana dalam kegelapan bagi kehidupan umat Allah, dan mereka sungguh-sungguh berusaha mencari dan mengenal Allah, maka Allah datang membawa terangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dikala kita bersama saat ini, marilah ajakan ini menggugah bagi kita bersama. Maka kata marilah itulah kerinduan Allah bagi kita bersama untuk duduk bersama dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudara, kita menyadari bisa jadi kita terkadang seperti Gomer yang tidak setia. Gomer bukan saja dia tidak setia kepada suaminya yang adalah Hosea, apalagi dia tidak setia kepada Tuhan. Namun apa yang ditampilkan oleh Hosea, aku tahu siapa engkau, aku tahu segala keberdosaanmu, aku tahu segala kejahatanmu, segala pemberontakanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi Hosea oleh Allah dikawinkan agar khususnya Hosea melihat bagaimana kebaikan akan Tuhan, bukan saja bagi Hosea tapi juga bagi Gomer. Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu istimewanya kita melihat ini. Gambarannya sudah tidak setia, sudah begitu jahat mengkhianati suaminya, tapi Hosea tetap saja mengampuni,
Hosea tetap saja menerima dia yang adalah sebagai mempelainya. Dia tetap adalah pasanganku. Maka itu jugalah yang Allah nyatakan bagi kita. Terpulang dan terkembali bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalau saja Allah masih mengajak, marilah kerinduan Allah yang begitu besar, sejauh mana kita akan menindaklanjuti dalam respon sebagaimana yang saya katakan perjamuan kudus ini. Kalau saja ajakannya marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi saudara, bagi kita. Mari kita mencerminkan bagaimana kasih Allah yang tetap memberikan ruang bagi kita untuk kita duduk bersama dalam perjamuan kudus Tuhan. Berapa besar dan banyaknya segala kesalahan kita yang kita sadari bahkan tanpa kita sadari, bahkan yang menduka citakan bagi kehidupan orang lain. Kalau saja kesempatan itu masih ada diberikan bagi kita bersama saat ini dan di sini, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita maknai perjamuan kudus ini. Bagaimana perbuatan tangan Allah masih memperkenankan bagi kita. Kegagalan kita, Allah tetap sayang sebagaimana kisah Hosea. Dia tetap menyatakan rasa sayangnya, rasa cintanya. Kalau saja Tuhan masih mencintai kita, Allah tetap menyatakan dalam bentuk tebusan yang Allah inginkan. Bapak Ibu dan Saudara, nikmatilah perjamuan kudus ini, bahwa Tuhan memberikan ruang kembali bagi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bersyukurlah ketika ajakan Tuhan kita sambut, dan sambutlah akan kebaikan Tuhan yang telah Ia nyatakan dalam segala atribut hidup yang akan kita lanjutkan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, agar perjamuan kudus ini memberikan makna bahwa Allah tetap mengasihi dan memberikan ruang bagi kita sampai dengan saat ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dengarlah akan penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya. Dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar atas keselamatan kita karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia yang telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal, juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Masuk dalam pengujian diri, mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus dalam pujian Kidung Keesaan. Hai berdandanlah jiwaku, dari gelap dosaku, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turut
Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap sedia bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara memberikan salam namaste di sebelah kanan dan kiri dengan menyampaikan damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus.
Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa-dosa kita. Anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Jemaat kekasih Tuhan, ambillah.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan. Jemaat diundang berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, sambil meja perjamuan kudus akan ditutup oleh majelis bertugas dan kita akan mengangkat pujian sejalan dengan persembahan syukur yang akan diedarkan oleh majelis, dan Bapak Ibu tinggal memasukkan sebagaimana wadah yang telah kami persiapkan. Bapak Ibu tetap saja di kursi. Mari kita angkat pujian, pujilah sumber hidupmu. Bagi Tuhan, pujilah sumber hidupmu. Dia menaklukkan rajamu, sungguh dikala yang dicari sampai di hatinya. Dia menaklukkan rajamu, sang sembahyang datang dalam nama Tuhan dan terima dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama sulingan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu, Sion alukan rajamu. Sungguh dikala yang dicari sampai didapatinya. Dia menaklukkan rajamu, sang sembahyang datang dalam nama Tuhan dan terima dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu, pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama sulingan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu, Sion menaklukkan rajamu, sungguh dikala yang dicari sampai
Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, memperkenankan hidup atas kami, teristimewa dalam spiritualitas beriman kami kepadamu. Engkau Allah yang maha mengenal kami, Allah yang selalu menghadirkan kasih dan berkat dalam hidup kami. Teristimewa sebagaimana nafas kehidupan yang Tuhan beri bagi kami pada hari ini. Kami merasakan dalam ungkapan sukacita iman, memperjumpakan kami dalam persekutuan jemaat-Mu, dan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami diingatkan bagaimana kasih setia Tuhan hadir melalui Hosea sebagai seorang nabi, diperjumpakan, dihadirkan dengan sebuah peran yang sangat istimewa, menggambarkan dalam relasi manusia dengan Engkau ya Tuhan. Ia harus diperjumpakan, ia dikawinkan, yang olehnya dalam pandangan manusia adalah hal yang tidak masuk akal, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia harus diperjumpakan dengan Gomer, dan ajakan itu mengingatkan bagi umat Allah agar mereka berbalik kepada Tuhan, menunjukkan bagaimana kasih setianya atas kehidupan, kegagalan dan keberdosaan. Bapa Maha Kasih, ajakan marilah memberikan ruang iman bagi kami. Dikala Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan, biarlah ajakan ini, seruan ini menggugah kami. Dikala Tuhan memperkenankan hidup, agar kami dapat memperbaharui dan dibaharui di dalam dan bersama Tuhan. Melalui perjamuan kudus yang kami nikmati saat ini ya Tuhan, Tuhan memberkati sebagaimana simbol atau lambang tubuh dan darah melalui roti dan anggur yang kami nikmati, agar kami benar-benar disucikan, dibenarkan oleh karena kasih setia Tuhan atas segala ketidaklayakan kami sebagai manusia yang penuh dengan keberdosaan. Namun Tuhan melayakkan kami agar kami selalu melihat bagaimana anugerah Tuhan memperkenankan kami bersama. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa sejalan dengan hari pekabaran Injil, bahkan juga hari perjamuan yang kami boleh nyatakan. Tuhan memberkati, Tuhan tetap ada dan menyertai, memberkati perjalanan kehidupan gereja-gereja Tuhan. Secara khusus kami bersama diajak dalam ruang iman melalui ibadah dengan menggunakan tata ibadah gereja Kristen Oikumene. Inilah warna kami ya Tuhan. Kami ambil bagian di dalam persekutuan kami. Tuhan memberkati agar gereja-gereja ini tetap menyatakan dalam misi pekabaran Injil. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, teristimewa dengan peristiwa yang kami saksikan melalui media massa, melalui media elektronik beberapa hari terakhir. Tuhan tetap berikan hikmat selalu bagi setiap para pemimpin dengan berbagai hal yang terjadi, dan biarlah semuanya boleh berproses untuk menghadirkan kebaikan dalam kehidupan perjalanan roda pemerintahan. Bapa Maha Kasih, kami berdoa juga dalam arak-arakan persiapan pemilihan kepala daerah. Tuhan memberkati dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan, tepatnya tanggal 9 Desember, dikala semua masyarakat, khususnya kami yang di Kabupaten Berau, dalam arak-arakan pemilihan kepala daerah. Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa makasih, kami berdoa juga untuk kehidupan keluarga-keluarga kami Tuhan, serta peran kami Tuhan berkati, pendidikan anak-anak kami Tuhan berikan mereka hikmat, bahkan untuk segala pekerjaan mereka berikan mereka kemampuan dan kekuatan selalu. Bagi mereka dengan segala harapan dan masa depan, kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan memberkati.
Bagi setiap mereka yang kami kasihi dan sayangi, Tuhan menyertai memberkati mereka. Secara khusus bagi Bapak Martin Luther, demikian juga bagi Ibu Lina, Tuhan berkati. Bahkan bagi siapapun mereka dalam segala keberadaan, Tuhan memberkati. Bahkan setiap kehidupan kami dengan berbagai hal yang kami rasakan, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk segala sesuatu yang kami beri melalui persembahan syukur kami. Inilah berkat-Mu dan kami telah menerima daripada-Mu. Jadikan kami untuk menyatakan dalam berkat Tuhan melalui persembahan syukur kami. Kami berdoa dalam kegiatan pelayanan kami di minggu pekan berjalan ini. Terkhusus perjalanan usia yang Tuhan beri, perkawinan dan kelahiran, ajarilah kami agar semuanya kami bawa dalam kasih dan anugerah Tuhan atas pertambahan umur. Terima kasih ya Bapa dalam segala rasa syukur dan hormat kami. Kami mohon juga Tuhan memberkati untuk pelayanan perjamuan kami dalam ibadah yang kami laksanakan pada pukul 9.30 dan juga pukul 19 atau jam 7 malam. Sejalan dengan pelayanan perjamuan kudus yang akan kami lanjutkan pada siang nanti, juga untuk pelayanan ke rumah-rumah jemaat bagi jemaat lanjut usia. Hari ini bahkan sampai esok untuk kami melaksanakan pelayanan kami. Tuhan memberkati. Berikan kami kekuatan sehingga semuanya boleh berjalan dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam segala putra-Mu. Setiap kami yang mengambil bagian dalam persekutuan pada ibadah ini, Tuhan memberkati. Ini doa kami dalam putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita, telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya, dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya.
kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahan. Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur kepada kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Silakan. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu, sambil kita akan menyanyikan, mari kita mewartakan kembali. Saya mengundang kita berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita menyanyikan nyanyian penutup, mari kita mewartakan baitnya yang ketiga.